Kalian semua sampah-sampah masyarakat. Mulai hari ini kalian akan hidup dan tinggal di sini. Ini hasil otopsi dari adik kamu. Kami yakin ada hal lain yang membuat adikmu dan korban-korban lainnya meninggal dunia. Tapi sepertinya di dalam sana terlalu kuat. Saya harus cari tahu kenapa adik saya bisa mati di sana. Lahin, setiap napi jatahnya sama. Bangsal isolasi itu tempat apa ya? Itu tempat terkutuk. Jadi siapapun yang masuk ke sana jarang bisa keluar lagi. Kenapa? Setiap ada yang berurusan sama Bella ujungnya mati. Pasti ada sesuatu kan antara Bella dan bangsa isolasi. Saya butuh informasi yang lebih, Bu. Gimana Ratna bisa mati di sini? Saya janji saya akan cerita sama kamu. Tapi nggak sekarang. Di sini banyak pelindung. Saya minta tepuk tangan sekali lagi ya, yang paling keras untuk semua yang ada di depan, pemain, sutradara, dan juga para produsernya luar biasa. Ini filmnya bikin merinding, deg-degan, campur aduk gitu loh ya, Kim, Mas Ade. Jadi langsung aja saya mau ke eksekutif produsernya, ke Pak Darmawan dulu. Ini Pak, mohon izin gitu. Ini kalau tadi saya udah tanyakan juga ke teman-teman, ini kan film debutnya Besari Pictures dan juga kemudian JP Pictures gitu ya. Nah ini kenapa kemudian memilih tempat itu tadi Pak? Tempatnya itu seberapa penting sebetulnya untuk menambah vibes dalam film Bangsal Isolasi kali ini Pak? Ya setnya juga kan film ini beda sama film-film Indonesia pada umumnya ya. Mengenai penjara wanita, bentengnya juga benteng Belanda udah 200 tahun lebih. Jadi misterinya dapat. Tapi yang meyakinkan kira-kira untuk seorang eksekutif produser itu apa sih Pak dengan penjara wanita pertama, dengan tempatnya seperti itu, apa yang akhirnya buat Bapak oke nih gitu? Terutama sih ceritanya ya, ceritanya kan saya suka sama ceritanya. Banyak, ada actionnya, banyak plot twistnya juga, misterinya ada. Jadi paket lengkap harusnya Pak ya? Iya. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Pak Darmawan. Saya lanjutkan pertanyaannya ke Pak Mulyadi. Pak Mulyadi? Oh masih di belakang, oke kalau... Oh oke, Riyandi silakan. Kita beri tepuk tangan lagi untuk Riyandi. Tadi yang masuk list ke toilet ya. Baik silakan. Oke kalau gitu saya ke Mas Ade dulu kali ya, Mas Ade. Ya. Jadi ini... Jadi gimana Mas Ade? Sebetulnya ide ceritanya dari mana? Terus kemudian kalau penjara, risetnya seberapa sulit sih akhirnya bisa terpampang komplit gini Mas? Oke, terima kasih teman-teman media sudah ada di sini, teman-teman kru juga yang pada nonton dan teman-teman cast. Sebenarnya kalau ide cerita waktu itu saya diberikan ini langsung oleh sama Pak Mul dan Pak Darmawan gitu. Jadi kita ngobrol, idenya menarik. Yang saya garis bawahi bahwa penjara kan kita tahu di penjara itu tempat berkumpulnya orang yang melakukan kesalahan gitu. Lalu kenapa kalau di dalam penjara, lalu orang di dalam penjara itu dia butuh pertolongan, ditolongnya sama siapa? Nah itu hal yang menarik. Salah satunya kenapa basicnya saya ambil cerita ini. Tadi apa lagi pertanyaannya? Oke, kalau riset kebetulan ya udah dilakukan sama Pak Mulyadi juga, ada beberapa pertanyaan ada beberapa interview, dia menginterview orang yang memang sudah pernah di penjara. Lalu kita juga pasti saya riset juga melihat referensi-referensi lalu kehidupan di penjara seperti apa, dan ya itu kan benteng lama yang kita sulap jadi penjara gitu. Tapi cukup mendukung ya Mas bentengnya itu untuk bikin cukup. Jadi dengan sebenarnya tanpa perlu ada jump scare dan ini dengan suasana penjara yang sudah sangat
menyeramkan itu kita sudah dapat tension horornya sih. Dan gelap temaram gitu ya. Oke, tepuk tangan dong untuk Mas Ade, teman-teman. Dan kita sapa juga ada Pak Mulyadi JP sebagai produser. Selamat datang Bapak, luar biasa. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, kalau begitu saya tanyakan Pak kepada Pak Mulyadi. Tadi katanya kalau Mas Ade kan risetnya Bapak lebih dalam. Ini gimana? Jangan-jangan ide awalnya juga dari Bapak gitu Pak? Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman media dan kawan-kawan sekalian yang hadir pada gala premier Bangsal Isolasi. Jadi awal saya membuat konsep Bangsal Isolasi itu tercetus ketika saya berkunjung ke salah satu tempat ya pembinaan lah. Sangat enak kalau sebut penjara gitu kan. Jadi dari situ saya melihat aktivitas dari para napi ya, oh seperti ini ya gitu. Tapi saya berpikir penjara tahun sekarang kayak gini gitu loh. Tapi saya berpikir kalau penjara di tahun 70-an, tahun 90 itu seperti apa. Tapi kan di sini kan ketimpangan ya, dimana penjara ada yang merasakannya, ada yang sisi enak dan tidak enaknya di situ kan. Terus saya kepikir gimana caranya ya kalau dalam satu penjara itu ada satu konflik. Selama ini kan horor kan selalu identik dengan maaf ya villa, tempat-tempat yang lain ataupun apalah yang berbau yang bagi dia emang ini sumber dari mistik ataupun apa gitu. Tapi saya berpikir kenapa semua tempat itu kan selalu ada dengan mistik dan horor ya. Kenapa di penjara itu kita nggak tampilkan horor dengan cara apa? Tapi di sini kan kita menampilkan horornya itu bukan horor yang gimana gitu, bukan yang horor yang selalu dengan jump scare, tapi kita menampilkan horor yang itu ada dengan apa? Dengan misteri, dengan satu mengungkap di balik penjara ini ada apa? Itu yang nggak pernah ada kan selama ini di Indonesia. Jadi saya berpikir ya coba saya buat kayak itu. Jadi sebelumnya saya bertanya dulu sama salah satu kawan saya yang mungkin buka penginapan di dalam itulah gitu, yang sekolah di dalam situ saya enak tahanan gitu kan. Saya tanya ruang lingkup penjara itu seperti apa sih jadi tahanan? Oh gini. Cuman dia bilang, Pak jangan deh, jangan nanya. Kenapa Bang? Gak enak di sini. Ya udah, saya juga udah tahu nggak enak gitu kan. Tapi basicnya seperti saya udah tahu. Dari situ saya coba membuat ide, mencetuskan, dalam Bangsal Isolasi itu seperti apa gitu. Nah dari situ ide saya cantumkan, saya tulis semuanya. Saya ngobrol dengan Pak Dar. Ketika kita lagi di satu tempat, saya ngobrol, Pak, kalau konsep seperti ini mau gak? Gini. Nah Pak Dar respon, dia bilang, wah boleh, oke, menarik, yuk kita buat. Nah saya diskusi dengan salah satu penulis, Oscar. Saya tanya, Mas Oscar, ini mau gak kita gini? Nah dia tertarik gitu. Jadi yaudah. Dari situ kita simpulkan kita membuat satu cerita untuk Bangsal Isolasi. Seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Mulyadi dong teman-teman. Memang karena real ceritanya akhirnya benar-benar berasa gitu Pak, asli Pak Mulyadi. Oke, kalau gitu saya beranjak ke Mas Oscar sebagai penulis skenario. Ini gimana Mas Oscar membreakdown ide-idenya, kengerian yang ada tadi di dalam visinya Pak Mulyadi gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya teman-teman media juga datang dalam gala premier ini. Ketika pertama kali saya diajak ketemu sama Pak Dar sama Pak Mu dan beliau-beliau menyerahkan ide ini, jujur memang kesulitannya adalah menampung semua ide-ide beliau ini gitu. Treatment yang awalnya saya berpikir beliau akan menyerahkan itu ini horor, tapi ternyata dalam perkembangannya itu bakal horor yang kita sajikan itu bukan lebih ke horor yang jumpscare dalam lumpahan itu segala macam, enggak sih. Jadi mungkin saya lebih nyebutnya ini suspense thriller gitu. Jadi kebetulan waktu menulis skenario ini juga saya selalu berdiskusi dengan Pak Mul sebagai yang punya ide, dan satu-satu kita coba breakdown gimana nih ceritanya biar menarik, konfliknya di dalam juga lebih menarik gitu. Dan kesulitannya adalah kan kita ada di, memang kesulitannya adalah set yang diserahkan kita itu kan pure penjara, hampir 90% lebih
set kita itu di penjara dan pemainnya mayoritas itu wanita. Jadi ya berjalannya waktu dan alhamdulillah sih saya cukup happy ya dengan yang bisa kita sajikan di sini paling itu. Oke, luar biasa. Tapi yang penting happy ya dengan hasil akhir yang Mas Oscar. Tepuk tangan untuk Mas Oscar, teman-teman. Oke, kalau gitu saya beranjak ke langsung pemain ini, ke Mbak Wulan terlebih dahulu. Saya ingin menanyakan kepada karakter Bella. Ini kan agak nyebelin, tapi ternyata di akhir kita akhirnya empati juga karena ada motivasinya di situ. Nah, gimana Mbak Wulan sebagai personal untuk masuk ke dalam karakter Bella, seberapa sulit sih? Pasti masuk ke semua karakter tuh sulit ya, karena kan it's not ourselves gitu. Tapi dengan adanya skenario, sutradara yang begitu detail, terus riset kita sendiri, imajinasi kita sendiri, itu disaring semualah gitu. Kemudian jujur aku udah dapet Bella, tapi pada saat mau syuting tuh masih kayak kurang matang nih menurut aku gitu. Ya faktor bisa banyak hal gitu, mungkin aku merasa, mungkin yang lain udah merasa cukup readingnya, aku belum gitu kan, orang kan punya pace beda-beda ya. Tapi kemudian dengan berada di set, dengan si baju penjara itu, aku nggak pakai parfum, rambut nggak di-blow, nggak pakai makeup sama sekali, lusuh. Masuk ke Van der Wijk itu masih ada bau-bau yang lembab, jamur dan lain sebagainya, itu aku langsung gitu, makin mateng gitu. Jadi waktu terakhir akhirnya dapat, dan juga pasti disupport dengan semua teman-teman yang lain gitu. Nah, itulah yang mau disampaikan dari peran Bella. Don't judge its book by its cover. Bener banget. And always be kind, cause you don't know what others are fighting for. Lo tidak tahu apa yang orang perjuangkan. Jadi selalulah berbuat baik terhadap orang. Kita nggak tahu kan Bella tampilannya seperti itu, yang dia lakukan juga gila loh gitu. Tapi ternyata ada motivasi di balik itu, dia juga berdaya gitu kan. Masalahnya anak gitu, gimana dong gitu kan. Jadi itulah, setiap dalam kehidupan ini nggak ada yang hitam dan putih, semuanya abu-abu. Yang jahat sebenarnya, yang baik sebenarnya, ya kan? Ini statementnya bisa dipotong buat quote TikTok ya teman-teman. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Wulan, luar biasa. Oke, kalau gitu aku ke Kim deh kalau gitu. Jadi gimana masuk dalam karaktermu, dan ini seberapa beda dengan peran-peran sebelumnya, apalagi jadi jurnalis kan? Ada riset tertentu nggak? Riset tertentu sebagai jurnalis sih nggak terlalu ya sebenarnya. Jadi lebih ke oke, kita beda skrip, kita lebih nyemplung ke karakternya sendiri, dan seperti Mbak Wulan tadi bilang, setnya, kostumnya, dan pemain-pemain yang lain itu lebih membuat aku jauh lebih gampang untuk masuk ke karakter itu. Terus mengikuti alur ceritanya juga apa ya, jadi the curiosity menjadi detektif itu juga akhirnya go with the flow aja gitu, enak gitu. Jadi yang bikin agak ada difficulty di sini adalah pastinya fighting scenes-nya sama Kak Rian, sama Wulan, itu yang lumayan menantang. Tapi kalau di awal-awal kan kayaknya karakternya cukup penasaran dengan banyak hal. Nah, itu masuknya seberapa ini sih? Maksudnya kan kamu sudah baca semuanya dari awal bahwa tahu ada ini, ada ini, ada ini. Tapi di awal bisa sepolos itu tuh mencari kematian adik gitu. Ya kan memang ceritanya dari awal itu kan memang dia belum tahu apa-apa ya, walaupun dia seorang jurnalis, mungkin dia baru sedikit banget lah, surface banget lah dia tahu penjara itu seperti apa. Ternyata masuk penjara seberantakan, sejanggal ini lumayan shocking gitu. Jadi ada change-nya lah ya di karakternya, di realization-nya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Kimberly. Dan berikutnya aku pengen nanya ke Davina dulu kali ya. Ini kira-kira sebagai teman sebangsa, sekamar, yang tadinya baik ternyata yang paling jahat. Itulah. Gimana masuk dalam karakternya itu? Masuk ke karakter itu sendiri ya, pasti kita banyak riset juga ya.
kayak ada reading terus segala macam. Kalau di lokasi juga ada coach gitu-gitu segala macam. Tapi di sini aku sebenarnya karakternya tuh Pak Ade bilang kamu harus kelihatan sangat baik di sini, mau ke siapapun. Ya, jadi aku tanamkan aku harus baik, dan tapi di balik kebaikan itu ternyata si Yanti itu sebenarnya tadi udah nonton semua kan teman-teman di sini. Ya nyebelin ya. Berarti Yanti berhasil nggak? Alhamdulillah. Oke gitulah. Untuk karakter Yanti sendiri sih nggak terlalu berat, nggak ada fighting yang terlalu berat ya. Jadi fightingnya cuma sebentar doang sama Weni. Ya lebih kurang begitulah. Oke, baik. Karakter Yanti. Pokoknya tapi kalau teman-teman udah bilang nyebelin dah sudah oke ya. Oke, baik, terima kasih. Saya akan kedua orang yang mungkin teman-teman juga pengen menanyakan ini langsung saja. Saya ke Om Pit Pago dan juga Mbak Rowina kalau gitu. Ini sebagai pasangan yang ternyata paling nyebelin di akhir. Saya ke Om Pit dulu sebagai Pak Herman. Jadi gimana Om? Kira-kira ini sepanjang perjalanan karir seberapa nyebelin karakter ini Om? Untuk secara personal. Iya. Terima kasih. Saya orang dulu bilang anak wayang. Pemain film itu anak wayang. Jadi saya melakukan apa yang saya ucapkan, apa gerak-gerik saya itu tidak lain dan tidak bukan dari pengarahan sutradara. Dalamnya, dasarnya ceritanya sangat bagus. Kemudian manajemennya juga sangat bagus, dikelola sangat baik. Terima kasih Bapak Produser sudah diberi kesempatan, Pak Sutradara yang sudah mengarahkan. Kemudian, waduh, ini dukungan teman-teman kru luar biasa. Mereka kerja keras, saya lihat sendiri siang malam kerja. Mungkin tidak ada pekerjaan di dunia yang lebih berat dari kru. Bayangkan satu hari bisa ribuan, mungkin ribuan kali bolak-balik mondar-mandir, angkat ini, angkat itu, geser ini, geser itu. Jadi sangat menghargai teman-teman kru. Kemudian saya bisa tampil baik karena dukungan teman-teman pemain. Saya bangga main bersama dengan pemain-pemain hebat, aktor artis hebat, luar biasa. Ada yang baru, tapi yang baru pun bermain hebat, bermain bagus. Nah, sehingga dalam perjalanan syuting ini saya merasa nyaman, didukung semua pihak, semua baik, oke. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Luar biasa, jadi tepuk tangannya bukan hanya untuk Om Pit, tapi seluruh yang berkontribusi ya. Tepuk tangan lagi teman-teman. Saya ke Mbak Rowina terlebih dahulu. Bu Dokter, mohon izin, takut saya disuntik kalau nanya-nanya yang macam-macam. Gimana nih, Dokter? Selamat sore semuanya. Yang pasti terima kasih untuk Bangsal Isolasi, untuk tim, semua tim, untuk semua pemain. Dan terus terang saya juga pertama kali menerima peran ini, awalnya enak, terus baru sadar di tengah-tengahnya begitu ya, gitu. Sesuatu yang mengejutkan sekali. Dan untungnya saya punya suami yang kamu menurut banget deh Mas, aku seneng deh. Tapi dia ini dikatain. Ya habis gagal gimana dong, ini pengen saksi loh gitu. Intinya ya semoga Bangsal Isolasi ini bisa membawa berkah buat semua kita. Berkah juga buat yang nonton, juga untuk perfilman Indonesia semakin lebih baik lagi. Amin. Amin, kita aminin bareng-bareng teman-teman. Luar biasa. Oke, kalau begitu saya mau nanyakan ke karakter yang teman-teman mungkin juga akan tertarik ya kepada Bu Nini gitu loh. Sebagai Bu Imah ya karakternya ya. Ini yang jadi kunci yang dari jepitnya aja udah kelihatan gitu. Silakan Bu Nini. Selamat datang teman-teman. Terima kasih atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Bapak Produser yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk memerankan peran ini, kepada penulis, kepada teman-teman juga semuanya yang membantu di dalam pelaksanaan syuting. Ya, ada sesuatu yang menarik ketika saya menerima peran Imah ini ketika saya dihubungi oleh Pak Mul.
Mbak Deni ini ada peran, tapi perannya nggak ngomong. Oke, aku bilang cuma gitu. Tapi memang saya pernah, waktu saya bekerja sama Mas Mul dulu, saya pernah juga bercerita sama Mas Mul dan sama sahabat saya, terutama saya pingin banget punya peran yang sepanjang scene saya tidak bicara. Itu pasti susah banget. Karena kalau kita istilahnya kalau kita cuman voice over dalam hati itu aja aku merasa agak-agak sulit ya. Gimana ya kalau dari scene 1 sampai scene gitu tuh nggak ngomong semua pasti susah ya. Tapi aku kepingin gitu, dan ini aku diberikan kesempatan oleh Mas Mul dan aku langsung oke. Gitu. Dan aku betul-betul dibantu oleh Bapak Sutradara dan dibantu oleh coach, jangan banyak ngomong, jadi diungkapkan hanya dengan dalam hati, inner. Lumayan susah, dan saya berterima kasih sekali Mas Mul sudah memberikan peran ini, juga dengan fighting yang luar biasa, dibantu sama Mbak Wulan, dibantu sama Bapak Rian. Terima kasih Mbak Wulan, terima kasih Mas Rian, terima kasih juga saudara fighting yang sudah luar biasa membantu film ini dengan sangat baik. Semoga film Indonesia lebih maju lagi dan lebih maju lagi. Semoga teman-teman puas dengan hasil Bangsal Isolasi. Amin. Tepuk tangan dulu dong ke Bu Nini. Ini puas banget loh Bu Nini sama semua yang ada dalam Bangsal Isolasi. Oke, saya langsung ke Mas Rian kalau begitu. Sebagai sipir nih, belum saya tanyakan. Gimana nih Mas Rian untuk masuk ke karakternya? Emang dia nyebelin itu dan menjilat itu ke Pak Herman? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Deye. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak produser kita, Pak Mulyadi JP, Pak Darmawan, semuanya, Pak Sutradara, pemain-pemain kita yang luar biasa, aktris, aktornya. Terima kasih kepada semua rekan-rekan, teman-teman yang sudah nonton di sini. Terima kasih banyak. Allah berikan keberkahan ya, insya Allah, teman-teman. Amin ya Allah. Tokoh Farhan di sini sebenarnya gimana ya, Bang? Ini terutama Pak Mul, produser kita, saya waktu itu ditelepon. Disuruh peran seperti ini katanya, waduh, itu kan sebenarnya kalau di scene itu ada scene yang rada-rada gimana gitu ya Pak Brot ya, ada scene yang grepe-grepe gitu, terus ada scene yang buka ini ikat pinggang gitu gitu ya, cuman ya, aduh sementara kan aneh kan udah nikah nih, gimana gitu Bang ya, jadi udah saya izin dulu sama istri, udah bohongan kan, kata Harim kan, kata istri itu, iya bohongan, ntar deh ente nelpon deh sama produser Ane lah gitu kan, udah ini produser Ane udah kenal lama nih, dia bilang kayak gitu, oh ya udah deh, nggak apa-apa deh, tapi bener ya bohongan jangan dilakuin, bener dia enggak lah gitu kan, tapi nggak tahu kalau ceweknya mau gitu ya, ya salah gitu, terus karakternya tuh disuruh sama senior saya, bapak saya, Om Pit suruhan gitu kan, jadi orang yang ngelakuin, jadi apapun yang diperintah sama Om Pit Pagau, ya si Farhan ini harus nurut, dan bahkan Om Pit ini percaya banget sama Farhan, pokoknya Farhan ngomong A, ya oke, yang penting lo enak, gue enak juga gitu kata Om Pit. Jadi di sini paling karakternya yang saya rada-rada PR, mungkin bukan PR ya, jadi kita kalau bisa ada scene fighting. Kebetulan kalau fighting itu kan kebanyakan saya sama cewek, sama Kim, sama kan ini gitu kan. Jadi kalau fighting sama cowok tuh rada-rada beda Bang. Kalau sama cewek kan, sama cewek rada-rada beda. Kalau sama cowok kan udah biasa. Kalau cewek kan gimana, takut kena, takut gimana. Jadi kita lebih tekniknya harus lebih hati-hati gitu kan. Insya Allah kalau mudah-mudahan walaupun peran saya mungkin gak terlalu gimana-gimana, mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan dan laris di mata penonton masyarakat Indonesia. Bangsal Isolasi jaya MNC Picture, JP Picture, Sari Picture, mudah-mudahan jaya. Oke, terima kasih banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah. Kita nih Mas Rian ya. Jaya. 25 Juli 2024 luar biasa. 25 Juli tonton. Yuhu. Oke. Oke, berikutnya aku pengen nanya ke Evelyn Aurora kalau gitu. Jadi kalau di karakter kamu ini gimana? Apa mendalami dan akhirnya melakukan apa ya chemistry dengan pemain lainnya?
Oke, sebelumnya aku mau berterima kasih dulu kepada Pak Produser kita, Pak Dermawan dan Pak Mulyadi, terus kepada Bapak Sutradara, Pak Ade, dan kepada teman-teman artis semuanya, dan kepada teman-teman wartawan semua yang ada di sini. Untuk karakter Jen ini, sebenarnya karena aku udah tahu sama teman-teman, jadi bisa berlatih dengan teman aku, karena kan aku lebih sering barengnya sama Yeti ya, jadi lebih mendalami lagi dengan sering ngobrol, sering main gitu. Udah sih. Jadi chemistry-nya sambil jalan gitu ya, jadi main, tumbuhin. Tapi itu di lokasi syuting ya, atau? Cuman di lokasi syuting sih, kalau selesai syutingnya kita ya udah sibuk masing-masing. Atau misalkan sebelumnya gitu. Oke. Kalian. Sebelumnya kita kayak sebelum mulai syuting itu kita selalu kayak sama-sama, dan kita juga sempet kayak pergi bareng, dan juga pokoknya selalu barengan, even kayak kamar kita aja semuanya sebelahan gitu. Dan setelah selesai syuting juga kita barengan terus selama di lokasi syuting. Kalau bestie udah lihat-lihatan udah saling ngerti ya. Iya, seperti itu. Oke, boleh minta tepuk tangan teman-teman untuk keduanya. Dan kepada sorry. Kepada Hanisa Halim kalau begitu, terakhir pertanyaanku sama dengan kepada teman-teman yang lain. Masuk karakternya seperti apa, terus kemudian membangun chemistry dengan karakter yang interaksi sama kamu di film gimana sih? Ya, terima kasih. Sebelumnya aku ucapin untuk semuanya yang udah hadir di sini. Juga untuk Bapak Produser, Pak Dar, kamu, dan Pak Ade selaku sutradara yang telah mengarahkan dengan baik. Juga kepada semua teman-teman syuting, pokoknya terima kasih. Di sini karakter Ratna itu sebenarnya nggak susah sih buat aku, karena dia seorang adik yang baik, cuma dia salah pergaulan aja gitu, salah pilih teman gitu. Nah, untuk aku masuk ke karakter Ratna, alhamdulillahnya Kak Kim itu sangat mengayomi, sangat friendly, jadi aku sangat mudah untuk masuk jadi karakter sebagai ada chemistry-nya Kak Kim. Dan mungkin sedikit tantangan di sini karakter Ratna kan karena ada di sini dimana dia terkena obat LSD tadi itu kan, jadi ya ada beberapa riset aku gimana sih orang yang terkena akan drugs itu. Jadi ekspresi kamu tadi berdasarkan riset juga gitu ya? Betul. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman untuk semua yang ada di depan. Luar biasa.